Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur lillah wa naqibatul lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah, atas kehendak Allah, kita dipertemukan lagi di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan majlis yang kita hadiri ini insya-Allah akan mengundang rahmat Allah, taufik dan hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tidak lupa, mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di akhir. Amin Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, sebelum kita menyambung kaji kita berdoa pada Allah sambil mohon pada Allah supaya kita terhindar dari musibah, ya, terutama COVID-19 ini. Di mana doa Nabi mengatakan apa? Saya yakin jemaah hafal, amalkanlah itu. Jadi Nabi pesan, siapa yang membaca doa ini pagi hari 3 kali, maka dijamin sampai petang dia tidak tertimpa musibah. Siapa yang baca petang, maka sampai pagi dia tidak tertimpa musibah. Ya, mari kita baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Maknanya, dengan menyebut nama Allah tidak akan terjadi musibah, tidak akan terjadi kemudaratan atas diriku. Baik mudarat itu, baik musibah itu datang dari langit maupun dari bumi. Sungguh Allah Maha mengetahui, ya. Baik, pagi ini ada 3 soalan saya kena jawab dulu. Saya jawab soalan dulu boleh? Ya, boleh jawab soalan dulu kan? Nanti baru kita buka halaman 555 ni. 35. Jadi ada 3 soalan. Saya sekali lagi ingatkan jemaah, bagi jemaah yang nak mengajukan soalan, sebaiknya soalan diajukan 2 hari sebelumnya pengajian, supaya saya boleh buka lah yang patut-patut lah. Jangan 7 jam nak berangkat, 7 jam pula baru nak WhatsApp. Itu saya kalang kabut sikit lah. Dan soalan jangan masuk dalam grup. Kan ada grup anak ingat, jangan sana nanti orang tahu siapa yang soal. Bagi pribadi, jadi saya tak sebut siapa yang soal, ya. Sepanjang soalannya masih soal agama lah, ya.
Soalan pertama, apa ni? Okey, betul ke Ustaz? Betul ke Ustaz? Betul lah Ustaz. Betul ke Ustaz kalau Allah sudah rahmati kita, maka pasti kita selamat dari azab kubur dan pasti masuk surga? Okey, satu soalan. Soalan kedua, ada orang buat baik tapi tak solat, ada tak pahalanya? Bukankah Allah berfirman, siapa berbuat baik Allah balas kebaikan itu? Okay. Yang ketiga, pernahkah Nabi SAW tertidur sehingga qada salatnya? Apa hikmahnya Nabi tertidur? Okay. Nabi boleh tertidur kan? Baik. Soalan pertama, betul ke kalau Allah dah rahmati kita, kita akan selamat dari azab kubur dan masuk surga? Baik. Tolong dipahami dulu. Kita sangat-sangat mengharapkan rahmat Allah. Ya kan? Kita sependapat bahawa kita sangat-sangat mengharapkan rahmat Allah. Ketahuilah bahawa rahmat Allah itu apa. Jadi jangan kita minta, kita pun tak tahu. Rahmat Allah orang, rahmat Allah pula kita. Tapi bila anak tanya, Nek, atau cucu tanya, Nek, rahmat Allah tu macam mana, Nek? Nenek tak tahu pula lah, cu. Tak boleh gitu. Rahmat Allah itu adalah dua, ni selalu saya sampaikan, dua sifat Allah yang bersatu, iaitu sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim. Bila Ar-Rahman Allah dengan Ar-Rahim Allah dia bersatu, itulah rahmat. Okey, faham kan? Sifat Ar-Rahman Allah, Maha Pengasih Allah, ni semua makhluk dapat. Tak kira lah engkau solat ke tidak ke, engkau Islam ke tidak ke, tak, semua dapat. Semua dikasih sifat pengasih. Kasih rezeki, orang kafir pun dikasih rezeki apa? Ya kan? Yang tak solat pun dikasih rezeki apa? Jadi sifat Ar-Rahman Allah itu meliputi semua makhluk. Jadi kalau nanti kita tengok, dia tak solat tapi rezeki banyak, iaitu sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu, dia tak pergi haji tapi saya tengok badan sehat, nampak Ar-Rahman. Jadi sifat Ar-Rahman semua makhluk dikasih, dan kita tak payah cemburu lah. Nah, sifat Ar-Rahim, ini yang penting. Sifat penyayang itu Allah berikan kepada makhluk atau orang yang dia pilih. Tak semua orang dapat. Hatta dia orang Islam pun belum tentu dapat. Karena Ar-Rahim, sifat penyayang Allah, akan diberikan pada orang yang dia pilih, yang dia suka. Nah, kalau Allah Ar-Rahman, pastilah kita dapat. Nah, kalau Ar-Rahman dengan Ar-Rahim dah bersatu, maka kita disebut rahmat. Nah, baik, itu satu ya penjelasan tentang rahmat. Yang kedua, saya nak buat contoh supaya senanglah saya bagi contoh, orang faham. Kalau kita pergi haji, nanti travel, ada bagi satu beg besar. Betul? Beg pakai. Dalam beg tu ada apa? Ada kain ihram. Ya kan? Ada apa lagi itu? Ada tuala, towel, ada baju, ya kan? Jadi dibungkus dengan satu beg. Nah, beg besar itulah rahmat Allah. Dalam rahmat itu ada ampunan Allah. Jadi begini, dalam rahmat Allah itu ada hidayah, dan dalam rahmat Allah ada ridha. Jadi semuanya itu paketnya rahmat. Kalau Allah sudah rahmati kita, dah aman. Pasti Allah ampunkan. Kenapa? Karena Allah akan ampunkan kita karena dirahmati.
Kalau Allah tak rahmati, tak mungkin Allah ampunkan. Faham? Okey. Kalau Allah dah rahmati kita, automatik kita dikasih hidayah. Karena macam mana hidayah nak dikasih kalau Allah belum rahmati kita? Makanya orang yang dirahmati Allah pasti dia solat, pasti orang baik. Kalau Allah rahmati kita, pasti matinya bagus, husnul khatimah. Kalau Allah rahmati kita, pasti dalam kubur tidak diazab lagi, kerana Allah sayang dengan kita. Dan yang paling penting, kalau Allah dah rahmati kita, maka garanti double confirm masuk surga. Jadi rahmat ni sebuah paket yang besar. Jadi cukup dengan mengatakan, ya Allah rahmati aku. Kalau Allah dah rahmati kita, di situ ada pengampunan itu, automatik. Jadi ketika mengatakan ya Allah rahmatilah aku, rahmati kami, artinya apa? Ketika Allah rahmati kita, di situ ada pengampunan, di situ ada hidayah, di situ ada ridha Allah. Semua ada satu paket, ya. Jadi betul, bila Allah sudah rahmati kita, secara automatik kita akan masuk surga. Kenapa? Karena orang masuk surga kan karena rahmat Allah. Nah, cuman kadang-kadang, minta maaf lah, kita tidak wajar kadang-kadang meletakkan kalimat rahmat Allah pada bukan pada tempatnya lah. Saya kasih contoh, tapi saya tak mau mencela orang. Kadang ada orang mabuk, minum arak, tetangga, saudara. Kadang kita tahulah dia orang yang melalaikan solat, suka judi. Artinya ini secara zahir lah, batin kita tak menghukum zahir. Dia ni ahli maksiat. Secara zahir kita mengkaji, menghukum dia ahli maksiat. Kenapa? Kerana memang dia tak pernah solat. Kita tengok dia suka mabuk, minum arak, kita tengok dia suka judi, kan gitu. Maka menurut kita dia ahli maksiat. Tapi kadang-kadang bila dia meninggal, kita tetap mengatakan di WhatsApp, telah kembali ke rahmatullah, telah kembali ke rahmatullah, ya kan? Kenapa? Seseorang yang telah kembali ke rahmatullah itu pasti Allah ampunkan. Jadi, tapi kita anggap itu doa lah. Tak mungkinlah kita cakap telah kembali ke laknatullah, nanti apa kata saudara kan gitu. Memang, tapi itulah kita nak jaga perasaan orang lah. Baik. Yang kedua, ada orang buat baik tapi tak solat, ada tak pahalanya? Okey. Bukankah Allah berfirman, siapa berbuat siapa berbuat baik Allah balas baik? Betul, ada firman Allah. Mungkin kita hafal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa berbuat baik, kata Allah, Allah balas baik. Baik. Soalannya tadi, kalau orang itu buat baik tapi dia tak solat, apakah Allah balas kebaikannya? Allah balas, tapi pahala tak ada. Macam mana ni? Pahala tak ada, Allah balas baik. Ya, Allah balas kebaikan itu dengan apa? Mempermudah dia rezeki dia. Allah kasih mudah rezeki dia, Allah kasih mudah matinya, Allah kasih sehat badannya. Itu Allah balas dengan cara gitulah. Pahala tak ada. Kenapa? Karena kuncinya ada pada solat. Saya minta maaf lah, saya minta maaf betul-betul lah. Memang susah nak cakap. Cuba jamaah fikir baik-baik. Bagilah tahu siapa-siapa pun tak kisah. Seandainya sekarang ada orang terbaring di hospital, dah tak boleh bergerak, soalan saya, dia tetap wajib solat tak? Bayangkan, dah terbaring di hospital, dah tak boleh bergerak, pun tetap wajib solat. Betul? Bayangkan, apalagi yang sehat,
dan tak solat macam mana tu? Ya kan? Kan tak tahu nak cakap lah. Ya, tak. Kalau bahasa orang putih dia apa? You think cook lah, fikir masak-masak lah. Senang. Ya kan? Yang sakit saja, terbaring di hospital, dah tak boleh gerak pun wajib solat. Bagaimana orang yang sehat? Kau tak solat? Aku bukan tanda solat, hidayah tak ada. Itu pun satu masalah. Kan ada saya dengar tu, saya bukan tanda solat, cuma hidayah ni yang belum dapat. Okey, saya kasih tahu jamaah, ni contoh. Tutup, saya buka, masuk air, boleh tak? Boleh tak? Ini tutupnya saya buka ni, saya angkat. Sekarang saya tuang air, boleh tak? Boleh. Kenapa? Kena terbuka. Tapi kalau saya tutup, boleh tak masuk air? Tak boleh. Saya ingin katakan apa? Bagaimana hidayah nak masuk kalau pintu hatinya ditutup? Itu masalah. Jangan salahkan hidayah. Hidayah tu nak masuk tapi pintunya ditutup. Yang nutupnya maksiat. Maksiat yang nutupnya. Cuba buka hidayah tu. Sama, nasi dah depan mata, bukalah mulut, kan gitu. Suap, buka mulut. Kalau disuapkan tapi mulut tak buka, macam mana? Hidayah tu depan mata. Depan mata. Cuma pintu hatinya ditutup menerima hidayah. Itu yang jadi masalah. Jadi jangan salahkan hidayah terus. Hidayah tak salah di sini. Ya. Jadi kalau dia berbuat baik tapi tak solat, pahala tak ada. Gini, logiknya ginilah, senanglah cakap. Nanti saya sampaikan hadisnya. Katalah saya tidak bekerja di, kata ini contoh, saya tidak bekerja di stesen pam. Okey, saya tak kerja. Saya tak sebut stesen pam apa pun, bukan iklan pun. Saya tak kerja di situ. Kawan saya kerja kat situ. Dia ada nama situ, ada staff di situ, dia kerja situ, ada nama lah. Saya tak ada nama. Nah, saya tengok kawan saya pagi-pagi menyapu, bersih-bersihkan ofis. Saya pun ikut bersihkan ofis. Saya tengok kawan saya tu tuangkan minyak kereta. Kalau kereta datang kan dia tuangkan minyak. Saya pun ikut tuangkan minyak. Nah, soalan saya ada gaji tak? Tak ada gaji. Kawan saya ada gaji? Ada. Kenapa dia ada gaji? Karena dia ada daftar. Betul? Jadi serajin apapun saya tetap tak ada gaji. Apa saya boleh cakap? Ini company salah lah. Aku pun kerja apa? Kenapa tak ada gaji? Company cakap apa? Kau punya nama tak ada. Sama kan? Sama. Orang tak sembahyang gitulah. Kau rajin macam mana pun, baik macam mana pun, nama kau tak terdaftar. Tak terdaftar sebagai orang solat, itu masalah. Jangan salahkan Allah, salahkan diri sendiri. Siapa suruh? Kan nanti orang cakap, company cakap, siapa suruh lu bersih-bersih? Siapa suruh tuangkan minyak? Kan tak sedap hatilah macam itu. Jadi orang yang tak solat itu, saya sampaikan hadis Nabi, awalu yuhasabu abdun yaumal qiyamah salat, iza saluhat sayur amalu, wa iza fasadat sayur amalu. Yang pertama Allah tanya di akhirat nanti solat. Kalau solatnya diterima, yang lain diterima. Kalau solatnya ditolak, yang lain ditolak. Jemaah, saya ingatkan balik. Orang yang meninggal, tadi saya katakan, terbaring pun badan kita di hospital, tetap wajib solat. Nah, pahamkan baik-baik apa yang saya cakap. Orang Islam yang tidak mau solat, kecuali halangan lain cerita lah. Kalau macam perempuan datang bulan, itu kita tak boleh lah nak bantah pun. Laki-laki datang apa? Datang gila dia lah, ya kan? Saya ulang balik, saya harus jelaskan di sini. Seorang umat Islam yang tidak mau mendirikan solat, dia lebih berat
daripada setan. Itu dia. Lebih teruk dari setan. Kenapa? Karena setan tak mau sujud kepada Adam. Betul. Orang tak nak solat tak mau sujud pada Allah tau. Itu. Fikir baik-baik. Orang yang setan, ya kan? Dia tak nak sujud pada siapa? Pada Adam. Orang tak solat tak sujud pada siapa? Pada Allah kan? Tengok. Saya pun tak tahu cakap lah. Betul, ngeri saya. Jadi sekali lagi, mungkin anak kita, saudara kita, sahabat kita yang tak solat, tapi kita jangan marah-marah lah. Kita cakap baik terus. Solatlah, solat. Mudah-mudahan. Jangan bilang, kau ni apa dah jadi orang baru? Itu bukan mengajak, mengejek nama dia. Tak usah. Tetap dengan baik. Okay? Itu apa mak-mak dia. Baik. Ketiga, pernahkah Nabi SAW tertidur sehingga qada salatnya? Pernah, ya. Dalam riwayat dikatakan pada satu hari Rasulullah SAW menyuruh Bilal, kalau boleh kau jangan tidur lah dalam satu pertemuan, supaya kau boleh bangunkan kita pagi-pagi subuh. Sekali Bilal pun tertidur. Akhirnya semua tertidur. Bangun tak bangun, matahari dah tinggi. Akhirnya subuh dah lepas. Dan termasuk Nabi yang tertidur itu. Nah, ada yang cakap, kenapa Nabi boleh tertidur? Kan Nabi itu boleh kan Allah kasih dia bangun. Ya kan? Malaikat bangun, boleh saja. Ingat jemaah, ingat. Rasulullah itu, salam itu, manusia seperti kita secara fisik. Ingat, secara fisik dia macam kita lah. Artinya apa? Dia tak makan lapar, tak tidur pun mengantuk. Secara fisik dia sama. Tapi secara hakikat dia itu Rasulullah, dia itu Nabi Allah, itu betul lah. Kekasih Allah, ya. Okay. Kenapa dia tertidur? Bukankah Allah ciptakan Rasulullah dia sebagai contoh bagi kita? Ya kan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah sebagai contoh. Nah, Allah memang tidurkan dia supaya apa? Supaya contoh bahawa kalau kita tertidur wajib qada. Mana contohnya? Nabi. Kalau Nabi tidak ada contoh, nanti orang cakap apa? Bid'ah. Nabi tak pernah buat. Nabi tak pernah buat. Lagi masalah. Ya kan? Bukan Allah tak boleh bangunkan, boleh. Nah, ini sebagai contoh supaya kita mencontoh. Cuma ingin saya sampaikan begini. Kalau kita ni ini kita kan, okay. Bila surah subuh terlambat, kita akan langsung qada. Betul. Salih sunatan subuh kata qada, pakai qada. Habis qada selesai. Tak. Nabi tetap melakukan solat sunat fajar dulu. Kenapa? Karena solat sunat fajar itu fadilahnya besar. Tapi dengan syarat, dengan catatan, memang itu solat sunat fajar itu dia tak pernah tinggalkan. Memang dah jadi kebiasaan dia, ya. Rakaatul fajri, 2 rakaat fajar lebih baik dari segala isi dunia, kan gitu. Jadi jangan pula nanti mentang-mentang saya cakap gini besok buat, tapi dah qada baru buat. Bukan. Dia memang senantiasa kerjakan solat sunat fajar. Dia tak pernah tinggalkan. Tiba-tiba tertidur, maka dia tetap melakukan solat sunat fajar. Kenapa? Karena dia tertidur, bukan sengaja pun. Itulah. Baik, ya. Jamaah yang berbahagia, halaman berapa? 5535, ya. 35 sekarang putih konon. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna malaka yunadi min abwabis sama yaqulu, sesungguhnya ada malaikat yang berseru di pintu-pintu langit
man yuqridul yawma yajid ghada wa malakun akhar yunadi ya ma'syara bani adam lidulil mauti wa wabnulil kharab. Barang siapa yang hari ini memberikan hutang, niscaya besok ia akan mendapatkan bayarannya. Dan ada malaikat yang berseru, wahai segenap manusia, kamu dilahirkan untuk mati dan kamu bangun untuk binasa. Okey. Jamaah berbahagia, jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya ada malaikat yang berseru di pintu-pintu langit, di mana di antaranya dia berseru, siapa yang hari ini boleh memberikan hutang. Maksudnya apa? Sedekah. Sedekah. Ya, sedekah. Maka niscaya esok akan mendapatkan bayarannya. Artinya nanti di akhirat akan diganti. Jadi siapa yang bersedekah nanti di akhirat akan dibalas. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan malaikat selalu berdoa. Selalu berdoa. Doanya dua. Apa doa malaikat pagi-pagi? Ya Allah, gantilah dengan banyak rezeki orang-orang yang bersedekah. Itu pertama. Ya Allah, beri gantilah rezeki yang banyak bagi orang-orang yang bersedekah. Sebaliknya ada doa yang satu lagi yang di sebelah kiri, ya Allah, musnahkanlah rezeki orang yang pelit, yang kedekut. Nah, soalan saya barangkali simple. Soalan kita, apakah kita mau didoakan malaikat dengan doa positif atau doa negatif? Tentu kita ingin doanya positif, yaitu ya Allah, gantilah rezeki orang ini dengan banyak. Siapa itu orang yang bersedekah? Ingat, doa malaikat itu sangat dikabulkan. Ya, jadi ada dua malaikat. Ada malaikat yang berseru di pintu langit, barang siapa yang hari ini memberikan hutang, artinya bersedekah, niscaya esok, artinya di akhirat, akan mendapatkan bayarannya. Dan ada malaikat yang berseru lagi, wahai segenap manusia, kamu dilahirkan untuk mati, kamu bangun untuk binasa. Jamaah, ini sekedar peringatan, terutama kita yang dah berumur 60 tahun ke atas. Sini ada yang 60 tahun ke atas kan, 60 tahun ke atas. Disebut apa? Warga emas. Kenapa sampai disebut warga emas? Emas itu mahal. Kenapa? Artinya umur kita kalau 60 tahun ke atas itu umur yang sudah mahal sekali. Mahal. Makanya jangan sampai pepatah mengatakan apa, pantun, sayur nangka, biji kemiri, dah tua bangka tak sadar diri, dah tua-tua nak kahwin lagi. Itu dia. Sah. Ya kan? Kan umur 60 apalagi 70 tahun itu betul-betul umur emas lah, mahal. Kalau saya katakan saya umur dan insyaAllah lagi bulan depan umur saya 64, dah setahun lebih daripada Nabi. Lalu saya ditanya, Ustaz, panjang umur Ustaz? Tidak. Saya semakin hari semakin pendek umur saya, bukan makin panjang. Ini perbedaan kita. Mungkin orang cakap umur saya makin panjang, kan orang berpendapat semakin hari semakin panjang umur. Tidak, saya malah berpendapat semakin hari semakin pendek umur saya, bukan semakin panjang. Betul. Nah, semakin banyak hari saya lewati, kan semakin dekat pada hari kematian. Betul. Nah, kita tak tahu, apalagi di atas umur 60 tahun, memang sangat dekat lah. Saya ingatkan, saya bukan nak takut-takutkan, bukan, tapi ini fakta, ya kan? Umur yang sangat dekat kepada kematian.
Nah, pertanyaannya, apa yang sudah kita buat dan apa yang akan kita bawa? Cukup tak amal kita ini? Dan kita membangun apa yang kata apa? Kamu membangun untuk binasa, ya, lil maut wa banu lil kharab. Engkau bangun untuk binasa. Kita bangun rumah, okey, bagus. Tapi rumah itu terakhir siapa punya? Ahli waris. Kita punya tabungan di bank, mungkin banyak lah, ratusan ribu. Tapi begitu meninggal, siapa punya? Ahli waris. Suami berapa? Suami dapat duit banyak kan? Adalah dia pun nyanyi lah, senangnya dalam hati alau beristirahat. Itu dah kacau gitu kan. Susah, ya? Jadi nasihat bijak dari Rasulullah SAW bahawa kita dilahirkan untuk mati, maka sebelum kematian itu datang, berbanyak amal soleh. Baik, selanjutnya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut, buka halaman 556. Hadis yang panjang. Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, seandainya engkau telah pergi dari dunia, maka mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik bagi kami antara permukaan bumi dan perbumi? Artinya gini, ya, ini dengan bahasa mudah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah,